Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamrio Faisriwanto, NIM dari 2019 31 Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang algoritma aglomeratif hierarchical clustering. Jadi ini merupakan algoritma untuk membagi, yaitu menggunakan klaster-klaster tertentu dengan function hierarki dan non hierarki. Dalam metode ini ada dua sendiri, seperti tadi saya sebutkan, ada hierarki dan non hierarki. Kemudian pada artikel ini itu ada hierarki method. Ini merupakan teknik clustering untuk membentuk hierarki atau berdasarkan tingkatan tertentu, teman-teman. Jadi nanti sehingga mencapai struktur pohon. Dengan demikian, proses pengelompokannya ini dilakukan secara bertingkat atau bertahap. Biasanya metode ini digunakan pada data yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan jumlah klasternya yang mudah dibentuk dan belum diketahui. Sedangkan aglomeratif ini merupakan penggabungan dan strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu klaster yang terpisah, kemudian membentuk klaster yang semakin besar. Jadi, banyaknya klaster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Sedangkan defisit metode pembagian adalah strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dari sebuah objek pengelompokan menjadi klaster tunggal, kemudian dipisah menjadi setiap objek berada dalam klaster yang terpisah. Teknik aglomeratif sendiri ini ada tiga teknik. Teknik yang pertama ini ada single linkage. Ini merupakan teknik yang menggabungkan klaster-klaster menurut jarak antara anggota-anggota terdekat di antara dua klaster. Kemudian saja ada average linkage. Ini merupakan teknik yang merupakan penggabungan klaster-klaster menurut jarak rata-rata pasangan anggota masing-masing pada himpunan antara kedua klaster. Kemudian yang terakhir ini ada complete linkage. Di sini merupakan teknik menggabungkan klaster-klaster menurut jarak antara anggota-anggota terjauh di antara dua klaster. Ini sebenarnya ada fotonya, cuman terganggu ya jaringan saya. Oke, kita lanjut ke pertemuan terakhir, fakta terakhir, yaitu reinforcement learning dan key learning. Pada vlog terakhir kali ini kita akan membahas tentang reinforcement learning. Reinforcement learning ini merupakan learning adalah tipe algoritma machine learning yang berusaha membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal sehingga dapat menghasilkan kinerja algoritmanya. Dalam beberapa tahun terakhir, menggunakan reinforcement learning ini terus meningkat. Contohnya, ada DeepMind, Deep Learning, Key, pada tahun 2012 ada AlphaGo, di tahun 2015 ada OpenAI, di tahun 2017 ada TPO, dan algoritma reinforcement learning didefinisikan sebagai metode machine learning yang berkaitan dengan cara software agent mengambil tindakan di environment-nya. Algoritma ini merupakan bagian dari metode deep learning yang akan dimaksimalkan sebagai reward kumulatif. Ini adalah beberapa istilah penting ketika kita mulai mempelajari tentang reinforcement learning. Yang pertama ini adalah agen. Agen merupakan entitas yang diasumsikan melakukan tindakan di environment untuk mendapatkan beberapa reward. Selanjutnya adalah environment. Environment ini adalah merupakan skenario yang harus dihadapi agen. Nah, yang ketiga ini ada reward. Reward ini adalah pengambilan langsung yang diberikan kepada agen ketika dia melakukan tindakan atau tugas tertentu. Yang keempat adalah state, adalah merupakan tindakan yang mengacu kepada situasi saat ini yang dikembalikan oleh environment. Kemudian yang kelima ada policy, adalah strategi yang ditetapkan oleh agen untuk memutuskan tindakan selanjutnya berdasarkan keadaan saat ini. Selanjutnya ini ada value yang merupakan pengembalian jangka panjang. Value function adalah fungsi yang menentukan nilai state yang merupakan jumlah total reward. Model of environment merupakan model yang bertugas untuk menirukan keadaan lingkungannya. Fungsi ini akan membuka kesimpulan untuk menentukan bagaimana environment bekerja. Model based method merupakan metode pemecahan masalah reinforcement learning yang menggunakan metode berbasis model. Kemudian ada key value. Key value yang merupakan action value atau biasanya kita sebut key. Sangat mirip dengan value. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah key value dan membutuhkan parameter tambahan untuk actionnya. Ini merupakan algoritma, karakter, dan tipe reinforcement learningnya. Ada tiga pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan algoritma reinforcement learning ini pada value based policy based, dan model based. Ini ada tiga pendekatannya. Pertama ini value based. Kita memaksimalkan value function dalam metode ini. Agen menerapkan long term return dari policy P. Ya. Selanjutnya adalah metode reinforcement learning policy based. Ini mengkode menghasilkan polisi sedemikian rupa sehingga tindakan yang dilakukan ini setiap state ini dapat membantu mendapatkan reward maksimum. Sedangkan algoritma reinforcement learning model based kita
perlu membuat model virtual untuk setiap environment dari agen belajar untuk belajar di environment tersebut. Selanjutnya, ini ada Q-learning. Q-learning ini merupakan suatu algoritma yang dimana rumusnya ini merupakan seperti berikut. Q, new ada ST, yaitu ada new estimation. Ini merupakan nilai awal dan akhir yang akan kita gunakan. Dan ini ada out estimation yang udah didapat dari key out, dari ST dan AT. Ada learning rate. Di sini ada RT plus 1, Y max key out, ST plus 1, dan kalau ada A, key out, ST, dan A, T. Nah, nanti selisihnya antara sampel baru dan sampel lama ini merupakan digunakan untuk memperbarui dari estimasi lamanya. Ini merupakan Q-learning dari penjelasannya. Oke, kurang lebih itu ya pertemuan terakhir pada kita kali ini. Kita udah cukup membahas tentang machine learning. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.